mendatangi podcast saya. Di sini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting bagi dunia pendidikan, yaitu membahas mengenai kurikulum dan pembelajaran. Bersama saya Nur Wahdia dan narasumber yang spesial kita yakni Bapak Harwi SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 29 Pro. Selamat datang Pak. Iya, selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, saya ingin menanyakan sudah berapa lama Bapak di sini sebagai kepala sekolah? Atau mungkin pernah Bapak mengajar sebelum diangkat sebagai kepala sekolah? Iya, terima kasih Dian. Untuk masa kerja saya di sini, alhamdulillah sudah menjelang 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun lebih. Kemudian pekerjaan saya sebelumnya adalah sebagai guru pendidikan agama Islam di SD 9 Tante. Ya, kemudian ada juga tambahan karena kebetulan di sekolah ini saya lah murid pertama yang tamat di sini. Ya, murid pertama. Saya adalah siswa alumni pertama di sini di SD 29 Merau. Saya bisa langsung menanyakan mengenai topik yang Iya, bisa. Pertama, kan saya kemarin sudah observasi di sekolah ini Pak, katanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara Bapak untuk menyiapkan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka? Iya, kita terkait dengan pembelajaran yang berlangsung di sekolah saya di SD 29 Perau, hubungannya dengan kurikulum Merdeka. Di sini guru-guru dipersiapkan untuk mengajar kurikulum tersebut, tapi sebelumnya guru tersebut ya harus terlebih dahulu menyiapkan materinya, tetapi dalam hal ini modul ajarnya yang harus siapkan, yaitu di awalnya dia harus menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menentukan juga tujuan pembelajarannya, kemudian selanjutnya guru tersebut atau guru-guru yang ada di sekolah ini menyusun alur tujuan pembelajarannya, kemudian lengkap dengan modul-modul ajarnya untuk dipakai dalam mengajarkan apa yang mesti disampaikan kepada anak-anaknya atau peserta didiknya. Jadi sebelum menggunakan kurikulum Merdeka Pak, gurunya sudah dilatih? Iya, terkait dengan guru-guru itu ya memang ada pelatihan-pelatihan yang biasa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian ada juga kemarin salah seorang guru saya di sini mengikuti program guru penggerak. Alhamdulillah. Ada satu guru saya yang mengikuti program guru penggerak, meskipun saat ini mungkin guru penggerak tersebut ya mungkin bukan berarti dia tidak aktif sebagai guru, tapi dia tetap melanjutkan apa yang dia dapat di pelatihan itu atau di program itu. Kemudian selain itu guru juga senantiasa belajar bersama di KKG, ya, kelompok kerja guru di satu gugusnya. Bahkan di kabupaten pun pernah ada pertemuan-pertemuan. Kemudian untuk di lingkup sekolah, guru juga terkadang melakukan pertemuan, karena di sini juga kita ada komunitas belajar, kombel, ya, komunitas belajar. Jadi guru-guru dituntut setiap minggu, terkadang juga setiap bulannya untuk bertemu dan bermusyawarah, menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di kelasnya. Kemudian disitulah mereka menyelesaikan atau memberikan masukan kepada temannya yang mungkin ada masalah, atau guru yang mungkin ada masalah di kelasnya. Bagaimana ini? Jadi seorang guru juga harus aktif memperhatikan teman-temannya. Kalau memang ada masalah, dia turun tangan untuk memberikan masukan-masukan. Ya, begitu deh. Jadi semua guru di sini Pak bekerja sama Pak? Iya, itu karena memang kolaborasi itu memang yang sangat diperlukan di satu sekolah. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak sendiri pada saat menggunakan kurikulum Merdeka dan sebelum menggunakan kurikulum Merdeka? Iya. Kalau di sebelumnya kurikulum Merdeka itu, kurikulum yang sebelum kurikulum Merdeka, ya pembelajaran juga sebenarnya bagus, tapi di kurikulum Merdeka ada sedikit peningkatan, ya, peningkatan. Terlebih lagi sekarang ini kan kurikulum Merdeka itu ada lagi lebih lengkapnya atau lebih terupdate-nya
dari kurikulum tersebut, yaitu pembelajaran mendalam. Ya, ada pembelajaran mendalam. Di kurikulum Merdeka memang mungkin lebih mengedepankan materi, fokus penyelesaian materi. Tapi di pembelajaran mendalam ini ada hal yang mungkin mungkin dibuat lebih didalami oleh siswa. Ya, lebih didalami. Jadi konsepnya lebih disempurnakan. Ya, gitu. Nah, selanjutnya Pak, menurut Bapak sendiri juga, apa kegiatan belajar yang paling disukai siswa? Oh iya, kalau yang, karena saya juga guru, jadi teman-teman juga biasa memberikan masukan kepada saya. Kalau saya tanya-tanya atau dia memberikan refleksi kepada saya. Kalau saya pribadi juga sebagai guru, selamanya kalau di kelas itu, kalau mau ada kelas yang semangat, biasa kegiatan diskusi, musyawarah, ada diskusi, diskusi kelompok, ya pasti anak-anak suka sekali. Kemudian ada juga kegiatan-kegigitan yang berupa dia melakukan sesuatu, ya eksperimen, ya langsung ya proyek. Ya, dalam hal ini proyek ya begitulah proyek. Kemudian di kelas juga siswa itu lebih semangat kalau dia aktif memberikan pendapatnya. Nah, jadi kita sebagai guru, meskipun mungkin kita tidak terlalu menuntut benar salahnya, yang penting dia berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, pelajarannya apa yang dia tahu. Jadi situlah siswa lebih semangat, dia tidak kaku dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka ini Pak, kan ada yang dinamakan profil belajar Pancasila. Ya. Apakah di sekolah ini sudah menggunakannya Pak? Iya, di kurikulum Merdeka kemarin ya pasti sekolah sudah pernah melaksanakan itu, meskipun jujur diakui ya mungkin belum sempurna seperti yang diharapkan. Kemarin itu kan ada contohnya gaya hidup berkelanjutan. Ya. Misalnya siswa diajak berkebun, menanam sayur-sayuran atau apa. Kemudian di kewirausahaan juga ada juga kewirausahaan. Anak-anak kita membawa anak-anak, kita disuruh mengumpulkan barang-barang bekas, ya, kita buat sesuatu yang bisa bahkan di akhirnya kan bisa dijual sebagai penambah. Ya, jadi barangkali begitu deh. Kemudian terkait dengan P5 itu kan di kurikulum Merdeka dulu memang dikenal P5. Jadi sekarang ini di pembelajaran mendalam lebih ditambah lagi daya dobraknya, bukan lagi cuma P5. Jadi ada istilah 8 dimensi profil lulusan, bukan lagi P5. Jadi dari 6 dimensi itu ditambah menjadi 8 dimensi. 8 yang harus dicapai itu. Kan Bapak juga biasa mengajar Pak. Ya. Dan bagaimana cara Bapak mengetahui kalau siswa itu benar-benar paham dengan materinya? Iya. Ya kalau masalah itu ya pasti dengan asesmen atau tes ya. Tetapi bukanlah kalau kita mau mengetahui hasil dari anak yang sebenarnya, jangan cuma tes yang tertulis. Kita harus bisa melihat keseharian anak-anak kita, bagaimana dia bisa menjelaskan kalau lebih mendalam. Bukan dia tahu 2 tambah 2 sama dengan 4, jadi dia juga bisa menjelaskan ini kenapa bisa begini, kenapa sih. Jadi bukan cuma teks yang ya langsung bisa dibaca, tetapi dia juga bisa menerapkan dalam kesehariannya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Yang terakhir, apakah ada pesan atau harapan untuk guru dan siswa untuk kedepannya Pak? Ya, kalau untuk guru ya, saya sebagai kepala sekolah di sini, yang mungkin di awalnya juga sebagai seorang guru, mari kita tetap belajar, ya belajar terus, jangan berhenti. Jangan kita mengatakan kita sudah umur, kita harus tetap belajar. Jadi bukan cuma guru, saya pun juga sebagai kepala sekolah harus tetap belajar. Nah, kemudian untuk anak-anak, karena kita melihat sekarang ini anak-anak ya mungkin karakternya mungkin tidak sama dengan dulu. Ya mungkin karakter anak-anak tidak sama dengan dulu, tapi kita harus tetap sabar membimbing mereka. Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan, berbakti kepada agamanya, negara dan orang tua juga.
Terima kasih Pak, terima kasih atas pesan dan harapan yang sangat inspiratif. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan saya waktu dan pemikirannya. Sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.